Selamat siang, Sobat Guru Penggerak. Hari ini saya ingin melakukan praobservasi untuk kegiatan aksi nyata 2.3. Rekan Guru Penggerak saya hari ini adalah Bu Yunita. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMK Muhammadiyah 8 Siliragung. Rencananya kita akan melakukan pembelajaran untuk esok hari. Nah, untuk menggali informasi sebelum melakukan pelaksanaan besok, saya akan mewawancari Bu Yunita selaku guru mata pelajaran tersebut. Selamat siang, Bu Yunita. Selamat siang, Pak Doni. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, dan luar biasa. Oke, baik. Gini Bu, ini besok itu kan saya akan observasi Bu Yunita ketika ngajar di kelas. Nah, itu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nantinya tentang misalkan apa tujuan pembelajarannya, kemudian kompetensi apa, itu seperti apa yang ingin dicapai nanti. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia nanti saya berencana ini. Saya akan menciptakan budaya positif dari anak-anak tersebut, kemudian mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan keinginan mereka, dan juga saya sisipkan pembelajaran sosial emosional yang tentunya nanti bisa dalam kelas itu bisa terkondisi. Harapan saya seperti itu nanti. Berarti yang ini ya, pembelajaran diferensiasi itu ya, yang ini cukup menarik itu memang, itu sama pembelajaran sosial emosional. Nah, apa alasan Bu Yunita untuk mengambil hal tersebut? Kalau alasan saya tentunya saya lihat dulu dari anak-anak. Tentunya untuk mengembangkan pembelajaran yang disukai anak-anak itu seperti apa sih? Nah, tentunya membuat anak-anak itu pertama pasti membuat anak-anak itu senang, apalagi kalau pembelajaran bahasa Indonesia pasti mereka mikirnya ya cuma itu aja. Nah, lalu kemudian dalam mengikuti pembelajaran itu saya usahakan untuk selalu berpihak pada murid yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu. Seperti itu, Pak. Berarti nanti ketika saya observasi itu yang perlu saya tekankan atau area mana yang sekiranya hendak dicapai dan mana yang perlu saya amati nanti? Untuk yang perlu diamati seperti yang sudah saya jelaskan tadi, lebih ke yang mana sih pembelajaran diferensiasi itu, gitu ya. Lalu sosial emosional ketika pembelajaran itu seperti apa, lalu kemudian berpihak pada murid. Nah, nanti ketika pembelajaran bahasa Indonesia, Pak Dini nanti bisa mengamati saat pembelajaran tersebut. Ini kan bahasa Indonesia, menarik nih kayaknya. Terus nanti ketika setelah selesai belajar itu kompetensi apa yang sekiranya menjadi tujuan pembelajaran Bu Yunita? Kompetensinya ini saya menginginkan anak-anak itu bisa menulis berita. Nah, kebetulan besok itu saya pas materi tentang menulis berita yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, di sini karena tingkatannya anak-anak masih kelas 11 ya, Pak. Jadi saya coba gimana sih cara mendapatkan sumber, cara menulis berita sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada penulisan berita itu. Mungkin semacam seperti itu. Kayak belajar menjadi jurnalis itu ya. Dalam hal ini kira-kira apa yang menjadi harapan pada waktu proses pelaksanaan observasi nantinya, Bu? Ya, yang pertama harapan dari saya sendiri itu anak-anak bisa belajar menyenangkan. Untuk observasi nanti saya mengharapkan Pak Doni juga tahu nanti bagaimana seperti langkah-langkah saya mengajar, seperti strukturnya mengajar, sehingga nanti mulai dari awal pembelajaran sampai mereka mengerjakan tugas, presentasi, lalu diakhiri refleksi, nantinya bisa menjadi pembelajaran yang lebih baik nantinya. Oh gitu. Ini nanti berapa jam pelajaran untuk bahasa Indonesia di kelas 11 ini, yang besok ini ada 2 jam pelajaran. 2 jam. Nah, besok waktu 2 jam ya.
90 menit. menit. Pasti kan kita menerapkan model pembelajaran yang sudah direncanakan. Iya. Gitu. Nah, kira-kira nanti strategi apa yang diambil pada waktu pembelajaran agar nanti dapat berjalan dengan pas gitu sesuai keinginan? Saya berpikir gini, ketika menulis ini nanti saya punya strategi. Mereka saya suruh berkelompok terlebih dahulu di awal. Nah, sebelum pembelajaran itu saya sudah infokan sebetulnya sebelumnya lewat grup kelas, besok pelajaran saya mohon untuk pagi disiapkan meja untuk berkelompok. Nah, dalam satu kelompok itu terdiri dari 7 sampai 8 siswa. Nah, dari situ itu nanti saya juga mempersiapkan bahan ajar. Nah, untuk menarik minat siswa nanti saya bebaskan mereka mau berkelompok gitu. seperti maksudnya mau berkelompok dengan siapa asalkan dalam satu kelompok itu mereka dapat bekerja sama dengan baik. Ya, artinya Seperti mereka itu. bebas ya Iya, milih sehingga teman-temannya nanti ya. kelasnya juga saya harapkan bisa kondusif kalau sesuai dengan keinginan mereka. Oke. Baik. Artinya diserahkan ke anak-anak, Ya, anak-anak milih sendiri biar prosesnya nanti berjalan dengan sesuai keinginan anak-anak. Menyenangkan itu, Bu ya. Ini kira-kira untuk besok yang sudah dipersiapkan apa saja? Nah, untuk persiapannya pastinya materi, Pak. Saya sudah siapkan materi karena materi ini sebetulnya sudah siap, cuma saya benahi lah. Nah, saya benahi sedikit mengenai materi dari literasinya, kemudian saya siapkan LKPD, lalu kemudian LKPD ini fungsinya nanti untuk membantu siswa dalam mengerjakan di kelas, walaupun toh nanti saya kasih kebebasan pengumpulannya mau bentuk seperti apa, mau buat PowerPoint, mau menggunakan tabel, mau menggunakan gambar, terserah. Tapi saya buatkan LKPD untuk memancing ini pemikiran dari siswa itu. Artinya produk tugasnya itu bervariasi, Bu ya. Betul. Yang suka presentasi ya buat PPT gitu ya. Karena ini kan kita berhubungan sama anak TI, nah saya rasa kalau membuat PowerPoint lah bisa lah Pak ya, yang sederhana seperti itu. Siap. Oke. Berarti nanti anak-anak kelompokan itu ya semacam itu ya. Saya buat kelompok. Oke, baik. Untuk sementara kayaknya cukup ya untuk persiapan besok. Oke, semoga nanti kegiatannya berjalan dengan baik dan lancar sesuai tujuan yang ingin Bu Yunita capai dengan rencana. Baik. Selamat mempersiapkan pembelajaran besok. Semoga lancar dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pagi hari ini kita ketemu untuk jam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang mau memimpin doa. Belum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Pagi hari ini gimana kabarnya? Baik semua ya. Oke. Untuk mengingatkan materi yang terdahulu, kita sudah belajar tentang yang namanya poster, ya kan? Yang dibuat ujian PTS kemarin. Setelah poster yaitu halaman 31. Nah,
Ada yang sudah membaca bab 2? Oke. Belum ya? Nah, sebelum kita mulai ke materi tersebut, yaitu kita intinya dari materi bab 2 tentang menyajikan berita inovasi yang menghibur. Sebelumnya saya presensi terlebih dahulu. TKJ yang nggak masuk 3. Arung, Laura, Luki, ada nggak? Marcella, Yuli, Safara, Marta, Meka, Mila, Fema, Doni, Haryanto, Nadia, Nova, Nurul. Ini saya buatkan ringkasan dalam bentuk PPT-nya untuk lebih jelasnya di situ. Sama-sama menyajikan berita inovasi yang menghibur. Nah, untuk mengawali ini kita mulai dari penyusunan berita. Ada yang belum tahu apa itu berita? Oke, berita itu menyatakan informasi. Ada lagi? Apa? Siapa yang mau jawab? Saya. Ya. Informasi yang mengenai tentang keadaan yang dialami oleh peristiwa. Oke, informasi tentang suatu keadaan ataupun peristiwa. Ada lagi yang mau jawab tentang berita itu isinya selain informasi ada apa lagi? Berita itu selain informasi apa lagi isinya? Informasi kembali Pak Katkan. Fakta. Ya, bisa fakta, bisa yang lain. Bisa, yaitu salah satunya fakta. Terus apalagi selain fakta? Ada yang lain. Sudah ya, tadi ada informasi, ada fakta. Tentunya di dalam berita itu sesuatu yang memberitahukan. Nah, di sini kita langsung merujuk kepada tahapan bagaimana menyusun sebuah berita. Berita tadi yang tadi katanya informasi, terus kemudian ada fakta. Tentunya di dalamnya itu ada unsur kebahasaannya, tapi kita tidak bahas sekarang. Kita bahas setelah proses bagaimana menyusun sebuah berita itu. Oke, di sini apa yang dimaksud dengan teks berita adalah informasi seputar peristiwa. Sebetulnya peristiwa itu bisa apapun, sesuatu atau semua hal yang kalian angkat kemudian kalian beritahukan ke orang lain, temanmu atau siapapun, bisa melalui media sosial ataupun yang lain, itu semua juga bisa berita-berita. Kamu sampaikan ke perorangan, temanmu, bestimu, kamu dapat kabar, kamu sampaikan, itu juga bisa berupa berita. Tapi yang dimaksud di sini berita adalah berita yang digunakan untuk semua orang. Di situ ada berita informasi seputar peristiwa atau luar biasa yang terjadi pada suatu waktu yang aktual. Nah, ini nanti masuknya ke berita yang aktual itu seperti ini. Jadi, kalau teks berita lebih khusus kepada bentuk tulisan. Kalau berita bisa umum, bisa lisan berupa video, terus kemudian bisa berupa berita apapun itu masuknya ke berita. Tapi kalau sudah teks itu yang dipelajari atau yang kalian buat nanti itu berupa teksnya atau berupa tulisan yang di dalamnya terdapat kumpulan-kumpulan fakta atau. Dan yang terakhir bagaimana? Kalau di bahasa Indonesia adik Simba, kalau dalam bahasa Inggris itu sama halnya dengan 5W1H. Jadi kita dalam bahasa Indonesia juga punya istilah selain yang dipakai oleh 5W1H itu, yaitu namanya adik Simba. Di situ sebagai patokan kita untuk mencari sebuah berita. Lanjut ya. Nah, struktur teks.
teks. Di situ ada kepala berita, teras, tubuh, dan kaki berita. Intinya sama kayak struktur sebelumnya. Dulu kamu pernah mempelajari teks laporan hasil observasi atau pengamatan. Di situ strukturnya pasti ada awalan. Semuanya ada. Tapi kita belum menuju ke kalimat majemuk ya. Kalimat majemuk saya sampaikan di minggu depan. Ini masih dalam kurun kata kerja, kata keterangan, dan yang melengkapi tentang kalimat berita atau teks berita. Ada yang belum bisa membedakan antara berita sama teks berita. Berarti sokape ya. Oke. Sama memang, tapi lebih ke wujudnya. Berita itu masih global. Berita itu intinya masih umum, bisa berupa berita dari internet, berita yang berupa siaran dari televisi atau yang lain. Tapi kalau sudah masuk ke teks berita itu pasti isinya tulisan semua. Karena teks hubungannya sama tulis. Paham ya? Oke. Nah, setelah ini karena di sini kalian kan sudah berkelompok. Nah, dari 4 kelompok ini yang terdiri dari kurang lebih antara 7 sampai 8 siswa nanti akan mendiskusikan sebuah penyusunan atau agenda bagaimana kita mendapatkan informasi dari berita. Nah, di sini saya akan bagikan tentang lembar pekerjaannya. Silahkan didiskusikan terlebih dahulu. Di sini saya punya lembar kerja. Nah, lembar kerja ini silahkan didiskusikan. Isinya tentang apa? Isinya tentang adik Simba. Ada 6 pertanyaan. Dari 6 pertanyaan ini nanti kalian mengisi ini keterangannya. Nah, di sini itu nanti kan sudah saya kasih titik-titik tulis belakang okta. Diisi tenan iki dan digarap. Iki lek ngisi betulan gak gugur bercanda. Digarap tenan dul. Saya kasih waktu 5 menit. Dan buruan ki. Ditulis aja, diisi. 1 tahun yang lalu lah pokoknya berita yang masih atau di lingkunganmu kene. Ojo 1 tahun yang lalu, guys. Sesuai syaratnya loh. Nah, ciri-cirinya harus garap. Kapan tanggal terjadinya? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang kebakaran hutan wilayah Kawah Ijen. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu apa yang menyebabkan kebakaran wilayah kawasan hutan Kawah Ijen. Pertanyaan yang kedua yaitu di mana letak titik kebakaran tersebut bisa terjadi. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu kapan tanggal terjadinya kebakaran Kawah Ijen. Baik, saya lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya, siapa pelaku awal dalam kebakaran tersebut dan mengapa kebakaran di wilayah hutan Kawah Ijen dapat terbakar dengan luas? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan masyarakat dari kejadian kebakaran tersebut?
Oke, silakan ke teman-teman Anda yang mau tanya. Baik, untuk teman-teman sekalian, ada yang mau ditanyakan? Silakan tanya, boleh dari kalimatnya kenapa kok mengambil topik ini. Nah, ini tak kasih tugasnya Jojo. Jo, tanya, kenapa mengambil topik ini lah di sini? Dah. Mengapa mengambil topik tersebut? Oke. Selesai. Apa yang menyebabkan kebakaran tersebut? Penyebab terjadinya kebakaran kawah ijen tersebut yaitu adalah ulah manusia yang membakar hutan sembarangan dan kelalaian penebangan pohon di hutan di kawasan kawah ijen. Apakah disengaja apa enggak disengaja kebakaran itu terjadi? Namanya kelalaian itu tidak disengaja. Jadi kebakaran tersebut tidak disengaja oleh ulah manusia. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Aku takut. Mungkin dari kelompoknya Mbak Koni, Mbak Pera, ada yang ditanyakan? Monggo Mbak Putri. Dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, presentasinya memang nggak pakai ini, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nyatito ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Topik Bintalsik SMK Model. Unsur berita. Apa materi yang diberikan? Di mana letak tempat Bintalsik tersebut? Kapan Bintalsik dilaksanakan? Siapa yang membimbing kegiatan tersebut? Mengapa Bintalsik dilaksanakan? Bagaimana proses Bintalsik dilaksanakan? Oh ya, ya. Apa materi yang diberikan? PBB, himbauan bahaya narkoba dan minuman keras, periksa kerapian dengan benar. Di mana letak tempat Bintalsik tersebut? Lapangan Tegalagung, Siliragung. Kapan Bintalsik dilaksanakan? Hari Rabu, Kamis, tanggal 18 sampai 19 2023. Mengapa Bintalsik dilaksanakan? Mengapa Bintalsik dilaksanakan? Siapa yang membimbing kegiatan tersebut? TNI Angkatan Udara. Angkatan Darat. Mengapa Bintalsik dilaksanakan? Untuk melatih mental dan fisik siswa dan siswi SMK Model. Bagaimana proses Bintalsik dilaksanakan? Melaksanakan apel pagi, pemanasan, PBB, latihan hormat dan cek kerapian. Sekian dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Nah, Saya. ya, silakan mau tanya apa? Mengapa Anda mengambil topik tersebut? Anda mengambil topik tersebut.
Karena topiknya menarik untuk mereka mengambil berita tentang berita yang kemarin. Nah, kalian juga kan mengalami ya. Iya. Cek dulu. Baik, saya ingin bertanya, apa keluh kesah yang dialami oleh siswa-siswi yang mengikuti Bintalsik tersebut? Keluh kesah. Oh, keluh kesah yang dialami siswa-siswi SMK Model adalah ya ada yang bilang capek, panas, terus itu banyak debunya, minta libur juga gitu. Tapi ya saran saya kita tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan Bintalsik tersebut. Nah, ya gitu. Baik, Ya. bolos saya. Jika yang mau bertanya tentang topik yang Nah, oke, baik. Karena sudah menyelesaikan presentasi, ya, sudah mempresentasikan hasil diskusi, mulai dari menyusun pertanyaan, lalu kemudian menjawab. Nah, terus kemudian dari sesi presentasi tadi, ada juga yang bertanya, berlangsungnya juga sesi tanya jawab dari masing-masing kelompok untuk saat ini. Nah, kira-kira pembelajaran yang dapat kalian petik dari hasil mengerjakan LKPD tadi tentang mengambil topik, membuat pertanyaan adik Simba, lalu kemudian menjawab dari 6 adik Simba tersebut. Nah, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Dari hari ini. Oke, silakan. Yang dapat dipetik hari ini adalah materi ini dapat kita pahami dan terima, sebab dengan adanya pembelajaran ini kami dapat mengetahui bagaimana cara membuat berita dan lain-lain. Dan Oke, ya wes. Ini jadi cukup, Bu. cukup ya. Ya. Nah, sudah cukup. Nah, oke, selanjutnya siapa yang mau menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pagi ini? Jojo siap kok, Kak? Wes. Kira-kira menurut Kak Jojo, hari ini apa pembelajaran yang kamu dapatkan? Kita dapat membuat berita untuk bisa dibagikan ke orang banyak dan juga dapat pelajaran cara atau bagaimana bisa untuk membuat berita di sekitar kita. Oke, sudah itu aja? Oke ya, cukup. Nah, dari hasil pembelajaran pagi hari ini itu selain bisa menyusun sebuah berita, terus kemudian mengetahui apa saja sih struktur dari berita tersebut, langkah-langkahnya bagaimana. Nah, kira-kira kita juga bisa memanfaatkan cara menyusun berita ini sebagai bahan ketika kalian ingin membuat tugas akhir tentang berita itu. Nah, mungkin ada lagi yang mau memberikan simpulan atau tanggapan tentang pelajaran kita di pagi hari ini? Ada? Ada atau tidak? Jawaban? Ada yang mau nambahkan lagi? Oke. Oke, kalau tidak ada, hasil lembar diskusinya bisa dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Kembalikan lagi. Kelompok belakang. Guguran FM. Belum selesai. Oke, ini sudah ya. Oke, yang belum. Oke, untuk kelompoknya Jojo tinggal menyempurnakan. Jadi nanti bisa menyusul
untuk pengumpulan tugasnya. Jika tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin ada usulan lagi, mungkin saya bisa mengakhiri pembelajaran pagi hari ini. Kemudian bisa dilanjutkan untuk mapel berikutnya dan selamat beristirahat. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yunita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Doni. Bagaimana kabar siang hari ini? Alhamdulillah sehat walaupun panas cuacanya. Seharian ngajar tadi Bu ya? Untuk hari ini cukup full Pak, mulai dari jam pertama sampai ini sebetulnya jam ke-8. Oh iya Bu, berkaitan sama kemarin waktu saya observasi di pembelajaran bahasa Indonesia, itu bagaimana kesannya setelah melaksanakan pembelajaran? Kesannya alhamdulillah sesuai dengan rencana, walaupun tidak 100% berjalan lancar mulus seperti itu ya, ada sih kendala-kendala sedikit, tapi saya rasa sudah bagus. Tapi Ya? sesuai dengan rencana saya. Oke. Kira-kira apa kemarin ketika melaksanakan yang sudah merasa puas untuk ketika dilaksanakan itu? Kepuasannya gini sih, anak-anak itu kan materi baru, jadi lebih kepada ternyata materi barunya ini, terus kemudian kayak pembentukan kesepakatan kelas itu jadi ajang kayak seru-seruan, oh iya nanti yang begini begitu. Habis itu seperti kayak pengumpulan tugas di situ anak-anak saya bebaskan. Nanti proyek akhirnya kalian buat dalam bentuk apapun, gambar atau berupa PowerPoint atau lain sebagainya. Jadi mereka itu ya antusias sesuai dengan keinginan mereka dan kesepakatan kelompok. Kesepakatan ya, oke. Nah kemarin ngajar di 11 TJKTB ya, kalau Iya, salah. betul. Nah itu kelas TI ya. Itu kalau dalam hal persentase itu ketercapaiannya berapa persen tingkatannya? Gini, kalau saya bandingkan, saya pernah materi ini saya ajarkan ke kelas lain dari beda jurusan. Kalau di TKJ sendiri saya bisa mengambil persentasenya itu ya 90%-an lah Pak. Ya belum 100 tapi dekat 85 antara 90. Berarti 85 antara tergolong 90. bagus ya? Iya, saya bandingkan Bagus, dengan kelas yang lain. Iya, oke. Tapi kira-kira ada nggak yang masih merasa kurang dan perlu perbaikan untuk refleksi yang kemarin? Ya ada sih, yang pastinya setelah itu pasti ada. Yang pertama dari segi kesiapan saya coba maksimal, tapi ya pasti ada aja yang kelupaan. Gitu. Terus kemudian ketika proses pembelajaran kekurangannya ya mengkondisikan siswa itu sih yang membuat waktu itu jadi molor, jadi lama. Jadi lebih kepada prosesnya sih berjalan, cuma kendalanya itu tadi mereka mungkin lebih ke ada namanya diskusi pasti gaduh lah, tapi kegaduhannya kadang kelewat batas lah gitu. Yang dibicarakan sudah tidak lagi pokok dari materi itu. Iya, kondisi kelas berarti ya. Betul. Terus tentu kemarin pelaksanaan ada kemudahan, ada kesulitan. Kira-kira ada kesulitan nggak? Terus kemudian cara mengatasi hal tersebut bagaimana? Cara mengatasinya ya sabar. Tetap tenang sih sambil cari solusi. Ya? Nanti saya harus bagaimana memikirkan cara-caranya supaya anak-anak itu tetap konsentrasi pada pokok yang dibahas itu tadi, dan suasana kelasnya kalau harapan saya lebih bisa kondusif lagi. Bu Yunita tentu juga sudah mencatat ya atau mengidentifikasi hal-hal yang sekiranya bagus atau yang masih belum bagus. Nah itu kan perlu rencana perbaikan ke depannya. Nah, kira-kira apa ini rencana tidak lanjut dari hal tersebut? Yang pertama ya saya perlu ini lagi Pak. Ya belajar itu belajar memahami siswanya dulu. Karena ini kelas 11 itu saya rasa
ini tantangannya beda loh. Mereka kelas 1 dulu saya tangani seperti ini. Oh, Ketika gitu kelas ya. 11 itu beda lagi gitu. Dari kondisi tingkah laku, perilakunya itu Oke. berbeda. Lalu yaitu tadi termasuk observasi ya Pak. Nah, terus kemudian saya ajaklah mereka di lain waktu pembelajaran, saya ajak diskusi. Oh, Jadi gitu. Ya, keinginan ya, ya. mereka itu kalian ingin belajar seperti apa gitu. Nah, Sesuai minatnya dia ya. walaupun toh ada sih yang cuma ngikut aja ada, tapi yang antusias untuk menjawab hal itu sih saya ingin ada untuk memperbaiki kondisi kelas. Oke. Baik, Bu Yunita, terima kasih banyak atas Oke, informasi. Ini sama-sama menjadi pembelajaran Bu, artinya Bu Yunita menerapkan, saya juga sebagai seorang supervisor mengamati Bu Yunita melakukan pembelajaran. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi kekurangan hari ini menjadi bahan untuk evaluasi pelaksanaan ke depannya. Terima kasih atas bantuannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.